ini saya akan membahas dan membongkar siapa saja sebetulnya yang masih bersikokoh membela kalangan kaum Baalawi untuk mencari pembenaran. Pertemuan kali ini saya akan membahas dan membongkar siapa saja sebetulnya yang masih bersikokoh membela kalangan kaum Baalawi untuk mencari pembenaran. Kawan-kawan, sahabat-sahabatku, simak sampai dengan selesai agar tidak tentunya gagal paham menanggapi video saya kali ini ya. Yang pertama tentu kita ketahui bahwasanya ya tidak asing lagi kalau menjadi rentetan yang pertama mereka yang mencari pembenaran berkilah ialah dari kalangan Bani Alawi itu sendiri. Mana kita kenal ya, memang mereka solid, kompak, dan wajar-wajar saja kalaupun mereka itu membantah, berkilah, berdalih untuk mencari sebuah pembenaran, karena mereka itu adalah objek yang harus menjawab persoalan tentang tesis yang diajukan oleh Yai Haji Imaduddin Al-Bantani. Akan tetapi sebetulnya bukan hanya mencari sebuah kebenaran, kita ingin tahu bahasa jeluntrungnya, sejarahnya dari masa ke masa, zaman ke zaman, hingga sampai abad ke abad itu betul-betul tidak terbukti, sehingga apa yang didalihkan oleh Yai Imad itu betul-betul terjawab dengan konkret, agar kita tentunya orang-orang yang fakir ilmu seperti kita itu paham dan tidak taklid buta yang tanpa adanya suatu survei mencari sebuah kebenaran hanya mengikuti orang-orang terdahulu. Ya, kita tidak mencela, tetapi kezuhudan mereka, kehati-hatian mereka, ya mereka lebih baik memang husnudzon. Itulah ketawaduan para alim ulama terdahulu. Jadi tentu dari masa ke masa itu mempunyai kisah dan cerita yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, selain daripada kalangan Baalawi, di mana mereka yang mencari pembenaran, ini adalah orang-orang yang mana mereka terikat dengan adanya organisasi tertentu. Bagaimana kita ketahui bahwasanya kan para habaib ini mempunyai organisasi, ya sekarang lumayan besar kan, yang dinamakan FBI itu kan, FPI ya Pak, FPI yang mereka sering gunakan untuk orasi ya, nggak asing lagi itu yang demo bergilit-gilit kan dari kalangan-kalangan itu, tidak asing lagi rahasia. Nah, dari kalangan itulah hadir orang simpatisan atau muhibin atau mereka yang terikat di dalam organisasi, baik mereka jamaah tetap ataupun mereka pengurusan di dalamnya. Dan tak aneh kalau ada rekrutan orang yang berada di jalur luar dari kalangan Bani Alawi ataupun orang pribumi lah, kita katakan seperti itu. Kemudian golongan yang keempat ialah golongan orang yang memang sanad ilmuannya tersambung dengan kalangan Alawi, baik secara sahih maupun tidak. Artinya memang ada terkenal bahwa kitab yang dikarang oleh kalangan Alawi yang diajarkan di pesantren-pesantren, kitabnya, sanadnya, dan tetapi tidak langsung ke dzurriyah atau bisa kita katakan ya kelompok daripada kalangan Baalawi. Nah, yang ini mereka yang sahih, yang mana mereka dilahirkan memang dari pesantren-pesantren pendidikan yang diadakan oleh kalangan Baalawi secara langsung. Nah, dari kedua ini, karena adanya keterikatan seperti itu, maka tidak melihat di mana untuk mencari sebuah kebenaran, tetapi hanyalah mengedepankan soal rasa. Jadi seakan-akan mindset mereka ini balas budi, balas jasa, bahkan seakan-akan ilmu itu dia bersambung dengan nasab atau berkaitan dengan nasab. Padahal ilmu itu kedudukannya itu harus dibedakan dengan nasab. Karena tak heran seorang berstatement, bagaimana mungkin kita mengambil ilmunya tidak mengakui nasabnya, ya mereka kan berkilah seperti itu. Padahal kita menghargai orang-orang berkarya, orang-orang yang alamah, kita katakan bahkan mereka sebetulnya korban daripada dzurriyah yang ada pada saat ini yang sedang riuh yang kita berbicarakan. Hanya orang-orang tertentu yang mana mereka ini membuat suatu bara hingga terjadinya api sampai saat ini. Jadi seperti itu. Jadi karena mereka itu mindset seperti itu, maka mereka tidak lagi melihat bahwa ini mencari sebuah kebenaran, hanya kebenaran semata dan harapan-harapan yang diinginkan oleh kalangan Bani Alawi. Kemudian lagi yang keempat, tak asing tentu bagi kita adalah para buzzer lah kalau di dunia medsos. Ya apa sih buzzer itu? Ialah orang-orang yang dibayar. Mereka orang yang direkrut ya dengan kapasitas tertentu. Yang mereka dari kalangan Baalawi ini terdik. Akhirnya mereka merekrut siapa yang bisa dikendalikan, siapa yang bisa diajak kompromi, maka mereka rekrut ambil. Baik dalam segi ilmu, mereka yang ahli kitab, ya, baik mereka walaupun bukan ahli dalam kitab, kan, tetapi mereka mempunyai pengaruh di dunia sosial medsos sekarang ini. Karena pengaruh sentimen daripada media sosial ini juga akan membuyarkan suasana
sehingga nanti akan timbul suatu permasalahan yang berbeda. Jadi inilah kecerdikan dan kelincahan daripada kalangan Ba'alawi ini dalam memerankan bagaimana untuk tidak terlalu fokus menanggapi tentang adanya tesis Kiai Haji Imaduddin yang diminta jawaban kebenarannya, pembuktian di dalam sejarah. Kemudian lagi, selain daripada Bazar, ini ada lagi orang yang kelima, mana orang-orangnya adalah Gamang. Ya, dia di tengah-tengah. Ya sama lah seperti halnya saya, jujur bahwa murni hanya untuk mencari sebuah kebenaran. Ya, akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di sini ada dua sisi yang harus kita pilih. Nah, dari kalangan Ba'alawi yang cenderung ke sana lebih dominan, ya mereka bersepakat, akan tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, tidak dipukul rata. Bahwasanya ada Habib itu yang tidak mengedepankan Habibannya, ada juga Habib itu memang tawadu, dia tidak butuh dengan gelar, memang tidak ada masalah. Akan tetapi kawan, saudara-saudaraku, karena ini sudah timbul di permukaan, maka mau tidak mau harus dijawab dengan tuntas, karena ini adalah menyangkut soal akidah, di mana ini baru permasalahan intern. Kita memecahkan suatu permasalahan rumah tangga kita semua, di mana junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan adanya beberapa golongan itu, sahabat-sahabatku silahkan tinggalkan komentar, kita berdiskusi dengan baik. Tentunya kita tidak ada pembelaan dan tidak ada pembenaran juga ya, melainkan kebenaran. Jadi kembali lagi bahwasanya kita hendaknya menyikapi hal ini ya dengan santun, tidak dengan memberikan suatu sentimen lebih-lebih ini adalah lebar, meruncing, bahkan tak segan-segan perorangan. Ya saya tidak setuju dengan kalimat-kalimat yang arogan, yang terlalu vulgar. Saya tidak setuju, tidak sependapat. Kita itu hanya fokus membedah ini, menjawab apa yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dengan terang benderang. Itu saja kawan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, kekuatan, taufik, hidayahnya. Demikian, saya akhiri, salam, akal, sehat.